Nama lokasi ini adalah Punden atau situs Jeladri yang ada di Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya di lokasi situs atau Punden Jeladri ini, jumlah makam yang ada tentunya warga setempat atau warga sekitarnya sudah hafal berapakah jumlahnya. Tetapi setelah diamat-amati jumlah makam yang ada di lokasi Punden Jeladri ini kok lebih. Akhirnya masyarakat atau warga dari 3 kelurahan atau 3 desa, yaitu warga desa Manduro, warga desa Sumberingin, dan warga desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, sepakat membongkar makam yang diduga makam buatan atau makam palsu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dari arah Lamongan ke arah Jombang, kebetulan sampai di Tugu perbatasan wilayah 2 kabupaten, yaitu perbatasan Lamongan dan Jombang. Jadi tujuan kita nanti ke Jombang, tepatnya ke sebuah perkampungan yang tanggal 16 kemarin ada pembongkaran makam yang diduga karena makam itu adalah makam buatan alias makam palsu. Nah, tentunya dalam perjalanan ini nanti kita akan melewati di pemukiman sumber daya Konoan. Namun beda ya, kalau di pemukiman sumber daya Konoan itu nanti ya semuanya itu tidak palsu dan memang dijamin 100% asli. Karena pada hari sebelumnya itu mereka-mereka yang pernah datang ke kampung sumber daya Konoan itu tidak ada yang komplain, berarti kan itu asli. Nah, konco-konco sekalian, ke depan itu ke arah Jombang. Baiklah, perlu pula dimengerti bahwa cuaca pada kali ini itu peteng padang, maksudnya mendung, terkadang cerah, terkadang mendung lagi, dan terkadang cerah lagi. Oke, baiklah kita lanjut. Konco-konco, di samping kita membicarakan hal-hal yang tidak asli alias palsu, sebelum sampai lokasi tujuan, kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang asli. Setelah kita beranjak dari Tugu perbatasan 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Jombang, dan setelah kita melintasi hutan ini, nanti kita akan melihat sekumpulan perkampungan atau sekumpulan rumah-rumah di kanan dan kiri jalan. Tentu saja bagi masing-masing bapake-bapake yang sering melintas di jalur ini pastinya sudah pada tahu semua ya, yaitu sumber daya Konoan Dolganyong yang benar-benar asli. Asli di sini adalah tidak terbuat dari plastik ataupun karet. Terus selanjutnya mengenai sumber daya Konoan Dolganyong yang akan kita lintasi ini nanti, itu ada 2 level. Yang pertama level Puenak, jadi harus masuk gang dulu dan belok kiri. Terus yang kedua adalah level Ora Patek Penak, yang kita semua nanti tahu ya, di kanan dan kiri jalan. Mungkin Anda sekalian ingin tahu bedanya. Nah, bagi Anda yang ingin tahu bedanya begini ya. Nah, sekarang di depan Anda melihat ada beberapa bangunan rumah-rumah sederhana di kanan dan kiri jalan. Jadi inilah yang bisa dikatakan level kelas Ora Patek Penak, kisaran 150 atau 100.000, ya maksimal 200.000 lah.
Tetapi katanya yang untuk harga 100.000 juga ada. Yang pasti kalau harga 100.000 itu ya rasanya itu anyep. Tetapi walaupun rasanya anyep, ya hitung-hitung buat latihan bolehlah. Selanjutnya untuk yang level poena itu masuk gang dulu. Setelah masuk gang nanti sekitar ada 2 atau 3 lorong. Tempatnya itu berupa rumah tembok ya, kurang lebih tipe 36 atau 21 ya. Jadi mengenai tempatnya ya dijamin tidak keterocoan, dan sekitar 300.000 ke atas itu ya semurah-murahnya 250.000 lah. Selanjutnya tidak terasa kita sudah sampai di perempatan Kabuh Jombang. Dari perempatan Kabuh ini kita belok kiri alias ke timur. Jadi jalan ini bisa sampai ke Kudu, Jombang dan Mojokerto. Di depan ini mulai jalan aspal ke kanan itu juga ada sumber daya Konoan. Tetapi mengenai harganya ya Pak D kurang begitu paham ya. Lek niku, lek Kalidoro niku pundi? Niku jembatan Tebet Kidul. Niku Kalidoro. Oh, nggon anu niku. Warung penak. Warung isi-isak. Apa? Jembatan niku orang Tebet Kidul. Heeh. Nuwun nggih Mas nggih. Baiklah, sekarang kita langsung saja masuk di desa Sumber Gondang. Biasanya di pedesaan seputaran kota Jombang, Lamongan atau beberapa kota yang ada di Jawa Timur, kita seringkali menjumpai, saya ulang, seringkali kita menjumpai beberapa gapura-gapura atau tugu-tugu ala kerajaan di zaman Majapahit, yang disertai pula dengan simbol atau logo kerajaan Majapahit. Jadi konon dulu itu wilayah kerajaan Majapahit selain di Mojokerto juga di Sidoarjo, Jombang, Lamongan, Kediri, Blitar, Tulungagung, bahkan sampai ke Nganjuk dan Bojonegoro atau hampir merata seluruh kota yang ada di Jawa Timur. Mbak, dari tangan nggih. Kalau wengi sanjange enten warga mriki kompak bongkar makam palsu niku nggih. Nggih, ngoten. Oh, berarti sing damel makam niku sakniki mboten wonten teng mriki. Niki nang apa kae dhewe Dewe ngene niku. Monggo, Pak. Derek tangan nggih Pak nggih. Teng punden Jeladri niku mriki. Tasik tebe 1 kilo. Oh, nggih nggih. Kabarnya kalau wingi enten makam palsu dibongkar ngoten. Kita berada di kawasan petilasan makam Jeladri di kampung pedesaan yang ada di Kabupaten Jombang. Nah, di seputaran petilasan makam Jeladri ini kemarin itu ada kegiatan warga membongkar beberapa makam. Makam yang dibongkar tersebut diduga itu adalah makam palsu atau makam buatan. Mungkin Anda sekalian kurang puas dengan kata-kata diduga ya. Nah, jadi diduga palsu, diduga melakukan ngini ngono tetek mbek dan lain sebagainya. Nah, karena kita harus menggunakan kalimat atau kata itu, jadi kata diduga itu ya tidak lepas dari untuk menjelaskan sesuatu. Sampai di sini paham ya? Kalau sudah paham, dilanjut. Mengenai lokasi ini sudah di luar perkampungan, dan untuk menuju ke lokasi ini pun ya kalau saat hujan itu susah sekali karena jalannya itu seperti itu. Jadi tadi itu kita melewati jalan itu dan tidak bisa mengambil gambar
atau on kamera, karena ya kalau kita ngeboti ngambil gambar nanti jadinya ya kita bisa jempalian di tempat ini, karena tempat ini sekarang itu juga sudah mendung, sebentar lagi juga hujan. Nah, konco-konco sekalian, mengenai lokasi atau bekas yang dibongkar warga kemarin itu karena diduga adalah makam palsu atau makam buatan. Selanjutnya untuk masuk ke lokasi situs Jeladri ini, nah kita harus jalan kaki ke atas itu, mendaki gunung. Ini ada gapura dan sepeda motornya diparkirkan di luar. Nah seperti itu. Oke, dilanjut. Jadi kalau Anda datang ke lokasi ini itu mencium aroma wangi-wangi, ya jangan kaget, karena ya memang di situs-situs punden petilasan yang ada di Jawa itu memang khas dengan aroma seperti itu. Oke, dilanjut, kita naik. Pada saat kita mulai naik, ini ambekan saya mulai ngos-ngosan. Aduh. Terus di sini itu jingklong atau nyamuk itu banyak sekali. Sayangnya sekarang itu mendung dan di beberapa tempat sudah terdengar suara hujan. Mudah-mudahan ini nanti pada saat kita ngambil gambar ya tidak terganggu dengan hujan. Kita sudah berjalan sekitar sejauh 300 meter dan jalannya itu terus menaik. Aduh, ambekane. Hah? Ambekane Senin dan Kamis. Belum lagi ini ditambah jengklong. Bisa semangat. Enak naik gunung Sitoke ya? Iya. Enak empuk jeruk. Empuk jeruk. Gunung ora jelas kuwi. Oke, setelah kita berjalan meniti tangga naik sekitar ada 500 meter, kini sampailah kita di gapura masuk situs Jeladri yang ada di puncak gunung atau bukit, yang mana ini kemarin pada tanggal 16 April warga telah membongkar beberapa makam buatan atau makam palsu. Nah, sayangnya pada saat kita datang ke lokasi ini kita tidak menjumpai orang atau belum menjumpai orang. Namun siapa tahu nanti setelah kita beberapa saat di sini kita bisa bertemu dengan warga setempat dan kita ngobrol-ngobrol. Nah, ini ada tulisan gapura makam petilasan Wali Songo Tinan, apa ya ini ya? Tinami, apa Tinampi apa gimana ya? Mohon maaf bila salah baca. Gunung Jeladri. Oke, dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita sampai masuk gapura di seputaran situs Jeladri ini, nah memang di sini itu ada beberapa situs-situs yang menarik, yang kelihatan itu sudah kuno sekali. Di antaranya ini ada sebatang pohon dan di sini ada semacam maesan, kijing atau tanda makam juga. Terus di sebelah sana itu ada semacam musola kecil.
Terus ini ada lagi gapura lagi. Nah, terus di samping gapura ini ada sebuah sumur tua. Oke, sekarang kita masuk ke lokasi tersebut. Kendatipun situs Jeladri ini jauh dari perkampungan dan tidak ada ornamen kekini-kinian atau ornamen modern, tetapi sedap juga dipandang mata dengan adanya beberapa pohon yang sudah tua sekali. Jadi di sini itu kita tidak menemukan ornamen-ornamen baru. Kan sekarang ini di mana-mana tempat kan banyak ya ornamen-ornamen batu, tulisan Hono Coroko, Tadak Mengek dan lain sebagainya yang didesain sedemikian rupa sehingga supaya kelihatan indah. Tetapi yang satu ini memang semuanya itu masih kuno atau jadul atau zaman dulu. Nah, kita perhatikan saja semacam cungkup ini. Nah, ini gendeng zaman dahulu, kayu-kayu zaman dahulu. Begitu pula dengan semacam cungkup-cungkup yang ada di dalam sana itu. Terus di depan ini pun juga kayunya kayu jadul, bangunannya jadul. Jadi semuanya itu serba alami. Oke, mungkin Anda sekalian ingin tahu di sebelah manakah makam yang kemarin itu dibongkar oleh warga. Nah, kita masuk dulu. Setelah kita masuk, ini ada semacam dipan, tetapi ini dipan bukan untuk tempat duduk, melainkan untuk tempat tumpeng atau tempat makanan. Nah, coba kita ke sana ya. Wah, seru sekali ini. Nah, cungkup yang ada di sini itu, nah ini isinya itu juga pertanda maesan makam ya, seperti ini ya. Nah, ini di sini ada ditandai dengan bekas-bekas orang nyekar di sini seperti bekas orang membakar dupa dan juga bunga. Dan ini di bawah pohon. Pohon ini juga nanti ditembuskan ke atas melewati genteng itu. Nah, gitu ya. Terus ada lagi payung era zaman kerajaan Majapahit. Jadi ini dikasih seperti itu. Jadi dua batang pohon ini itu terusannya ke atas itu dilewatkan genteng. Itu dua ya, sebelah kiri itu dan sebelah kanan ini. Nah, terus letak makam yang kemarin itu dibongkar warga, sekarang tentunya tinggal bekasnya. Jadi ini, nah itu kelihatan sekali itu ya, kelihatan banget. Sebelum kita mengamati bekas makam yang dibongkar itu, nah ini ada lagi beberapa makam. Ini makam siapa saja saya juga kurang tahu dan kurang paham. Karena pada saat kita masuk ke lokasi ini kita tidak bersama juru kunci. Oke, dilanjut. Nah, jadi kemarin makam yang dibongkar warga itu ini. Nah, ini ya bekasnya itu ya. Terus bekas bongkarannya seperti kijing, batu, maesan dan lain sebagainya itu dibuang ke luar pagar seperti ini. Nah, ini uruk-uruknya. Bekas cukilan-cukilan makam yang kemarin itu dibongkar. Jadi, nah itu masih ada bekas, masih ada kain yang dipakai untuk membalut apa itu ya, membalut patok itu. Terus coba nanti kita lihat dari luar sana ya. Nah, ini kain atau gombalnya untuk membalut patok. Kan biasanya kan kalau patok itu dibalut kain ya kelihatan sakral, kelihatan apa gitu ya. Nah, coba sekarang kita ke luar dari sana, kita ngambil gambar dari sana dan kita melewati sini. Nah, jadi ini entah kemarin itu ada berapa makam gitu ya. Oke, sekarang kita amati melihat bekas bongkaran yang dibongkar warga itu, antara lain itu kijing-kijing, patok dan kain, atau dalam bahasa Jawanya itu adalah gombal. Kita lihat dari luar. Nah, jadi kita amati dari sini. Nah, ini ada bekas-bekas beton yang dibeli dari toko itu ya, itu kijingnya itu, dan ini juga bata ringan yang dari toko juga. Terus ini ada dua helai gombal atau kain. Jadi bekas obrak-abriknya itu
dibuang ke sini. Nah, selanjutnya di sebelah kanannya itu sudah merupakan lembah atau jurang. Jadi posisi gambar kamera ini kita berada di luar lingkup situs Jeledri itu kemarin. Selain beberapa makam yang kemarin dibongkar warga, di sini juga ada makam yang sifatnya itu memang resmi, sudah dicatat sebelumnya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini makam-makam yang lainnya yang masih utuh. Jadi makam inilah yang diakui adanya situs di Jeladri ini. Jadi warga setempat itu peka dan jeli sekali ya. Ini makamnya jumlahnya ada berapa? Ini kok ada makam muncul mak pentolos makam baru. Wah, ini makam ora jelas iki. Langsung warga setempat itu melakukan gerakan dengan membongkarnya. Jadi untuk warga setempat itu ya pantas dan layak kita apresiasi atau kita acungi jempol sebagai wujud untuk melestarikan, mengutuhkan alur sejarah di Nusantara ini. Selanjutnya pada saat kita berada di situs Jeladri ini, hujan deras seperti ini, dan di depan itu ada seorang wartawan yang sedang ketilapan koncone. Nah, itu seorang wartawan ya mbak itu ditinggal konco-konconya, jadi sendirian. Dan dari tadi itu konco-konconya itu dihubungi, HP-nya tidak ada yang aktif. Jadi tadi itu kesini itu 3 orang. Terus konconya itu yang 2 itu pulang, dihubungi tidak bisa. Nah, kebetulan HP-nya pun mau ngedrop. Nah, kasihan juga ya itu ya. Itu wartawan dari media apa, saya pun juga tidak tanya. Jadi pada saat kita naik ke puncak ini tadi, jalannya itu beriringan, depan belakang, belakang dan depan. Nah, teman-teman dan konco-konco sekalian, nanti coba kita tanya itu kok ada seorang wartawati atau wartawan apa gimana ya yang betul ya, sendirian. Nanti coba kita tanya. Wah, dia tahu kita syuting ya, dia tahu. Nah, konco-konco sekalian, itu wartawatinya walaupun ditinggal temennya tetapi masih syuting dengan video. Nah, itu ya. Sayangnya ini tadi kita mau mendekat juga takut. Loh. Itu kameranya diarahkan ke sini. Loh, ini piye toh? Kita nyuting dia, justru kita yang disyuting ya. Oh, enggak. Saya kira nyuting saya. Oh, dia rupanya enggak tahu. Ya. Setelah kita bergeser atau keluar dari lokasi situs atau punden Jeladri tersebut, kita sempatkan ngobrol-ngobrol dengan warga setempat mengenai makam yang diduga sekedar makam buatan atau makam palsu tersebut. Jadi pada obrolan kali ini kita ngobrolnya itu santai, tidak terlalu mendetail karena kita sekedar ngobrol di warung kopi dengan salah satu warga. Berarti riyen mboten enten makame. Coba Pak. Sing damel iku riyen sing tiyang jenggot-jenggoten ngoten. Nggih. Ngangge serban. Lah Lah kok sak teman-teman ngoten. Oh. Pak nambah sumur apa niku yang mriki sing ngerjani. Tapi mboten udan ya. teng pundi, Pak? Ajenge niku. Oh. Oh, sing damel tiyang mriki. Nggih. Tapi sing Sing lume sing ngertos sarene kan sumbere. Ane mriku mboten toya. Nggih. Bae menawi medal ngoten nah. Kangge musola niku ane musolae tebis toyane ngoten nah. Itu kan tiang mriki namung sekedar kerja ngoten. Sekedar sekedar kerja bener dibayar. Mboten dibayar. Mboten dibayar pendamelan. Oh, lah mboten Pak. Niku sing waune sing gadah
ide gawe makam itu tiang pundi? Dukoh Tiang tebih, Pak. tebih. Dukoh ya. Betul ngertos bro, terkait ngoten niku kula bener ngertos nggih Pak. Tapi sing bakune sinas tiang mriki nggih. Senes. Pendatang ngoten nggih. Dewe iki kalau ngene wis mbongkar niku tiang dusun kok, tiga desa. Manduro, Sumberingin, Bergondang. Oh, Terus dikuati kalian yang pundi dan ke Jombang tuh ke pundi. Dewe kuat sama mobilnya sekawan dewe. sing bongkar niku nggih. Nggih. Mobilnya sekawan. Napa saderenge niku wonten tiyang manggon ten mriku? Bener. Menawi tiyang netep, sing tiyang jenggot-jenggot netep. Betul. Niku bangun ini ke tiang mriki nggih semeret. Ya sama. pas ndamel makam niku nggih. Tapi kan kadang-kadang kan ben ikut campur soalnya senas keamanan mriku mesti ngertos. Ada kata Pak Talib sing bagi urusan sian iku dikuan. Oh, tetes wae sing tiang ndamel makam niku teng mriki niku ya tiang mriki mboten roh Jawane ngoten. Paling sore tekok niki makame sapa? Paling digowetak ngoten biasane. Ana ngopo takok-takok biasane. Wong ngoten. Ah niku kepira niku lipat juta kuwi ta. Nggih kula semerep lewat YouTube ngoten. Tiga. Oh, nggih. Nggih, monggo niki tinggal. Nggih mriki. Lho mriku mau. Nggih mriki mawon. Mungkin jatuh ki. Nggih mriki mawon kesane. Asline jumlah makam teng mriku niku tiang mriki pun semerep sedaya songo. Nggih niku ya kidule niku. Nggih, terus kok malih 10. Nah. Lah sing 10 makame sapa kira-kira? Mesti ngertos. Makam tambahan iku wau. Tapi asale ndamel iku lamun dani. Ya antara setahun. Tahunan. Asale ndamel niku. Ora men jangan jangan dibangun. Kok kabale kok terus pireng-pireng malih kok pun dibangun. Terus pathoke diubet-ubet kain ngoten nggih. Selanjutnya mengenai konten video YouTube ini, bila ada sesuatu yang kurang berkenan mohon maaf. Salam sehat untuk semua, sehat yang ditonton, sehat yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.